Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian dimanapun berada. Terutama untuk dosen pengampu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, berikut adalah presentasi saya untuk tugas Bahasa Indonesia yang telah diberikan untuk memenuhi UAS di tahun 2026 ini. Dan adapun judul yang saya tetapkan untuk pembahasan kali ini adalah bahasa Jaksel, analisis sosiolinguistik terhadap campur kode dan pergeseran bahasa Indonesia di era globalisasi. Untuk latar belakang di sini dan rumusan dari masalah penelitian adalah diantaranya adalah dinamika bahasa, di mana penggunaan campur code atau kode mixing dan alih code atau kode switching antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kian marak di kawasan urban seperti Jakarta Selatan. Dan kemudian juga menimbulkan perdebatan publik yang mana sering dipandang sebagai kreativitas linguistik modern, namun di sisi lain dikhawatirkan mengancam kemurnian bahasa nasional. Dan fokus penelitian saya kali ini adalah mengkaji sejauh mana fenomena ini memicu pergeseran bahasa dan mengevaluasi dampaknya secara sosiolinguistik. Untuk tinjauan pustaka kali ini atau landasan teori dan penelitian terdahulu, di antaranya adalah teori sosiolinguistik terkait dengan mix code dari Muysken di tahun 2000, percampuran dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan seringkali terjadi karena kebutuhan ekspresif, keterbatasan kosakata sesaat, atau sebagai penanda identitas kelompok sosial tertentu di perkotaan. Jadi ini bisa disimpulkan mungkin yang dimaksud dari Muysken di tahun 2000 ini adalah di mana ketika berbicara karena terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi untuk lebih memperingkas bahasa. Dan berikutnya juga dari variabel sosial dari Wardauk di tahun 2006, pemilihan bahasa dalam masyarakat bilingual dipengaruhi oleh faktor sosial, misalkan seperti lawan bicara, topik pembicaraan, dan konteks, lokasi, atau setting yang mencerminkan kelas sosial dan prestis. Dan berikutnya metode penelitian yang saya sematkan di sini adalah pendekatan dan teknik pengumpulan data. Pendekatan kualitatif di antaranya adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana di sini adalah menganalisis pola penggunaan bahasa secara mendalam berdasarkan data literatur dan observasi sosial. Kemudian studi pustaka dan observasi, di mana saya mengumpulkan data dari literatur sosiolinguistik serta pengamatan tidak langsung pada interaksi urban dan media sosial. Dan berikutnya juga analisis kritis, menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan teori-teori sosiolinguistik yang relevan untuk melihat implikasinya terhadap bahasa Indonesia. Berikutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama dari identitas sosial. Istilah seperti yang sering kita dengar adalah which is atau literally, berfungsi sebagai penanda sosial kelas menengah urban yang modern dan kosmopolitan. Dan untuk selanjutnya adalah pragmatisme, di mana pemilihan kosakata asing seringkali dianggap lebih efektif dan memiliki nuansa makna yang lebih tepat dalam konteks komunikasi yang tepat dan cepat. Kemudian status bahasa. Tidak merusak bahasa Indonesia secara mutlak, melainkan menciptakan variasi baru dalam ranah percakapan informal sehari-hari. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah untuk mix code yang terjadi di budaya Jaksel atau yang sering kita dengar dengan bahasa-bahasa Jaksel ini adalah merupakan variasi yang wajar di ranah informal. Tapi tak lepas dari tantangan utama diantaranya adalah mempertahankan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang baik dan benar dalam ranah akademis dan profesional tanpa kehilangan fleksibilitas berekspresi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.